Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini kita bisa dibangunkan dari tidur kita dapat beraktivitas kembali dengan aktivitas yang boleh jadi lebih baik dari hari sebelumnya. Kemudian kita menikmati alam semesta ini tanpa minta bayaran, tanpa dituntut melakukan apapun, yang antara lain kalaupun Allah perintahkan ibadah itu pun tidak bisa menutup, apalagi harus membayar semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka ungkapan terindah kita adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih tercinta kita, termasuk kekasih Allah, Habibullah. Ungkapan terindah kita adalah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya menjadi amal rutin kita dawamkan, kita teruskan dalam kehidupan sehari-hari untuk terus bersolawat, bersenandung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semakin sering kita bersolawat ini, Allah bukakan keberkahan, Allah bukakan hidayah, Allah bukakan jalan untuk kita menuju kesuksesan, kebahagiaan dunia dan di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah evaluasi diri. Dalam setiap waktu sebaiknya kita terus mengevaluasi, menghitung-hitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh yang Maha Penghitung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, ayah mengevaluasi bagaimana pendidikan anaknya. Di sekolah ada evaluasi, kemudian guru mengevaluasi muridnya. Kemudian antar bersahabat, bagaimana hubungan pergaulan kita. Demikian pula di kantor, boleh jadi di masyarakat kita, itu selalu saling evaluasi, selalu bermuhasabah, mulai berhitung-hitung, mulai kita apa yang kita inginkan dari semua yang kita lakukan. Maka sampai hari ini, terutama biasanya di akhir-akhir episode, di akhir-akhir tahun, atau mengawali tahun, atau di ujung hari, itu biasanya ada upaya muhasabah. Kalau di kantor di akhir tahun selalu ada perhitungan, maka kepada kita sebagai diri pun hendaknya kita mulai menghitung. Apa yang harus kita evaluasi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mengevaluasi iman kita. Kita evaluasi iman kita. Seberapa besar kegiatan kita untuk mendukung kekuatan iman? Seberapa besar aktivitas yang kita berikan selama ini untuk menguatkan keimanan kita?
Kemudian setelah iman yang kuat, kita evaluasi iman ini, berapa bacaan yang kita sediakan untuk mendukung kekuatan iman kita, berapa penghargaan yang kita berikan untuk mendukung kekuatan iman kita, berapa sedekah yang mendukung kekuatan iman kita, termasuk berapa lama belajar kemudian bergaul untuk menguatkan iman kita. Maka mari kita mulai evaluasi. Misalnya dari rukun iman yang 6, satu saja kita evaluasi, misalnya menerima qada dan qadar Allah. Ketika kita belajar menerima qada dan qadar Allah, kemudian apapun yang terjadi hari ini, kita yakin dan percaya semua adalah takdir Allah. Tidak pernah kita keluhkan dan kita sadar semua kita ini adalah hanya wayang saja. Ada dalang yang memainkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sebagai pengatur, lah kita yang diatur. Apapun yang Allah tetapkan, itu kita terima. Sehingga siapapun yang hari ini menerima keadaannya, ada yang kondisi ekonominya sulit, kemudian ada yang memang secara fisik sakit, kemudian ada yang kekurangan ilmu, dan semua situasi-situasi itu kita terima sebagai qadarullah, sebagai takdir Allah, dan itu adalah bagian daripada upaya kita merenung. Siapa yang memahami dirinya, maka dia akan memahami Allah, dia akan memahami Tuhannya. Kenapa pemahaman terhadap diri ini penting, mengevaluasi diri ini penting? Ini dalam upaya supaya kita terus menjadi orang-orang yang menguatkan iman yang demikian hebat, menguatkan iman yang demikian kuat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, evaluasi pertama yang bisa kita lakukan, mari kita evaluasi keimanan kita. Kemudian ternyata keimanan ini tidak akan pernah subur kuat tanpa kekuatan ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya mengevaluasi ibadah kita, baik ibadah mahdho kita ataupun ibadah sosial kita, termasuk ibadah-ibadah lain. Kenapa demikian? Karena ternyata dalam hubungan kita mengevaluasi diri, ibadah ini penting, terutama misalnya salah satu contoh itu adalah terkait dengan niat. Apakah dalam aktivitas kita ketika kita melakukan itu adalah lillah atau karena yang lain? Ketika kita lakukan karena makhluk, biasanya akan cepat lelah, cepat capek. Tetapi ketika kita lakukan lillahi ta'ala, dia akan kuat, dia akan melakukan semuanya itu penuh dengan merasa ihsan, dilihat oleh Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita merasa dan kita yakin dan percaya semua yang kita lakukan hari ini dalam pantauan, dalam naungan, dan dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Ada CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Maka yang kita lakukan tidak lain adalah ibadah kita hari ini mulai kita evaluasi. Kalau perlu perbaharui niat dalam semua aktivitas. Bahkan para ulama mengajarkan awali semua kegiatan kita minimal dengan bismillah supaya ini menguatkan. Kalaupun ternyata bergeser niatnya, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu supaya kita lebih kuat. Energinya energi lillah. Energi yang diberikan karena Allah itu akan lebih kuat dibanding energi kita. Apalagi hanya mempercayakan ilmu kita, mempercayakan relasi kita, apalagi mempercayakan sandaran. Yang bersandar kepada makhluk, boleh jadi makhluk itu akan roboh. Yang bersandar kepada dinding, dinding akan roboh. Tapi ketika kita sandarkan ibadah kita, mari kita evaluasi sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, evaluasi yang bisa kita lakukan adalah akhlak kita. Seberapa besar mulut ini berbicara untuk tidak menyakiti orang lain? Seberapa besar tangan ini untuk tidak menandatangani atau mempersulit orang lain dengan tanda tangan kita? Atau ada orang yang tidak mau bertanda tangan, padahal itu dibutuhkan oleh siswanya, dibutuhkan oleh bawahannya, dibutuhkan oleh mahasiswa misalnya, kemudian selalu dikejar-kejar, di WA tidak dibalas, di telepon tidak diangkat, datang ke rumah marah misalnya begitu. Bagaimana padahal dia punya kemampuan untuk membantu orang lain lewat tangannya. Nah, dari sini bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bersikap. Jangankan persoalan lain, persoalan sederhana saja kita memperlakukan siapa yang ada di dekat kita, memperlakukan istri, suami, memperlakukan kolega, memperlakukan teman dengan akhlak yang boleh jadi hari ini misalnya kita saksikan banyak kasus-kasus lain, antara lain salah satu pelajaran yang berharga misalnya dari kasus
Gus Miftah yang hari ini sampai proses pengunduran diri misalnya. Kenapa? Ini ada semuanya qadarullah. Allah yang mentakdirkan, bukan persoalan mana yang salah yang benar. Ini adalah belajar bagaimana di sini ada etika. Boleh jadi dalam kondisi tertentu adalah benar, tapi ketika pada ruang publik kemudian disaksikan oleh orang lain, ini berubah makna. Maka kita belajar akhlak, mengevaluasi iman, mengevaluasi ibadah, mengevaluasi akhlak kita. Karena tiga-tiga ini menyatu. Tidak bisa tiga-tiga ini hanya berdiri iman sendiri, ibadah sendiri, atau akhlak yang paling bagus sendiri. Tidak bisa. Karena iman yang kuat itu akan didukung oleh ibadah yang kuat. Iman yang kuat itu akan subur ketika ibadahnya kuat. Kemudian buah dari ibadah dan iman ini akan melahirkan akhlak yang mulia, mulai tutur katanya, pikirannya, pandangannya, pendengarannya, sampai semua gerakan-gerakan tubuhnya itu melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Demikian sebagai renungan kita bersama pada episode kali ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita untuk menjadi orang-orang yang terus menghitung apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, mulai dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita. Kalaupun hari ini kita hitung terlalu banyak kesalahannya, maka Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Memang kami salah ya Allah. Banyak kesalahan yang kami lakukan ya Allah, maka ampuni kami ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni kami, termasuk orang-orang yang merugi ya Allah, kami termasuk orang-orang yang akan celaka ya Allah. Maka ampuni ya Allah kesalahan kami. Kepada sesama tidak perlu juga merasa jumawa, tidak perlu juga merasa rendah untuk minta maaf satu sama lain. Saya kira yang dicontohkan oleh salah satu pejabat hari ini, minta maaf, bahkan sampai kepada pengunduran diri, itu adalah satu hal yang luar biasa, pelajaran. Selain hati-hati, ini juga belajar bagaimana menjadi contoh teladan dimanapun kita berada. Demikian aku qauli hadza, astaghfirullahal azim, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.